dianggap mutlak dan tidak perlu diperdebatkan. Tapi tidak demikian halnya dengan para peneliti atau ilmuwan. Mereka terus mengadakan penelitian seputar dampak rokok dan merokok bagi kesehatan dengan berangkat dari dasar pemikiran yang netral. Mereka mencoba menggali adakah zat-zat yang terdapat di dalam sebatang rokok untuk kesehatan manusia yang selama ini sudah diberi stigma negatif secara luas. Merokok mengurangi resiko Parkinson. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa rokok melawan penyakit Parkinson. Sebuah penelitian terbaru menambah kuat bukti sebelumnya yang melaporkan bahwa rokok dapat mengurangi manusia dari penyakit Parkinson. Secara khusus, penelitian baru tersebut menunjukkan hubungan temporal antara kebiasaan merokok dan berkurangnya resiko penyakit Parkinson. Artinya, efek perlindungan terhadap Parkinson berkurang setelah perokok menghentikan kebiasaan merokoknya. Studi lain mengenai pengaruh positif merokok terhadap Parkinson disease adalah sebuah penelitian terhadap 113 pasangan kembar laki-laki. Tim peneliti yang dipimpin Dr. Tyler terus melihat perbedaan yang signifikan ketika dosis dihitung sampai 10 atau 20 tahun sebelum diagnosis. Mereka menyimpulkan bahwa temuan ini menyangkal pernyataan bahwa orang merokok cenderung memiliki Parkinson disease. Masih banyak penelitian yang lainnya mengenai kebiasaan merokok yang berguna melawan Parkinson. Merokok lebih kuat dan cepat sembuh dari serangan jantung dan stroke. Penelitian besar menunjukkan manfaat lain merokok, yakni terhadap restenosis atau penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah menjadi terbatas, seperti pembuluh darah ke jantung atau ke otak. Merokok memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan penyembuhan yang lebih cepat. Penelitian lain menyebutkan karbon monoksida dapat mengurangi serangan jantung dan stroke. Karbon monoksida merupakan produk sampingan dari asap tembakau. Sebuah laporan menunjukkan tingkat sangat rendah dari karbon monoksida dapat membantu para korban serangan jantung dan stroke. Karbon monoksida menghambat pembekuan darah sehingga melarutkan gumpalan berbahaya di pembuluh arteri. Para peneliti memfokuskan pada kemiripan yang dekat antara karbon monoksida dengan oksida nitrat yang menjaga pembuluh darah tetap melebar dan mencegah penumpukan sel darah putih. Baru-baru ini, oksida nitrat telah digantikan statusnya dari polutan udara biasa menjadi penghubung fisiologis terpenting kedua secara internal. Oleh karena itu, tidak akan mengherankan kalau karbon monoksida secara paradoks dapat menyelamatkan paru-paru dari cedera akibat penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Merokok mengurangi risiko penyakit susut gusi yang parah. Dulu disebutkan bahwa tembakau adalah akar semua permasalahan penyakit gigi dan mulut. Padahal, sebuah studi menunjukkan bahwa sebenarnya perokok beresiko lebih rendah terhadap penyakit gusi. Merokok mencegah asma dan penyakit karena alergi lainnya. Sejumlah studi dari 2 generasi penduduk Swedia menunjukkan dalam analisis multivariasi, beberapa anak dari para ibu yang merokok, sedikitnya 15 batang sehari, cenderung memiliki peluang yang lebih rendah untuk menderita alergi rinokonjungtivitis, asma alergi, eksim atopik, dan alergi makanan dibandingkan dengan anak-anak dari para ibu yang tidak pernah merokok. Anak-anak dari ayah yang merokok, sedikitnya 15 batang rokok sehari, memiliki kecenderungan yang sama. Nikotin membunuh kuman penyebab tuberkulosis. Seorang peneliti dari University of Central Florida menyatakan, suatu hari nikotin mungkin menjadi alternatif yang mengejutkan sebagai obat TBC yang susah diobati. Ditambah lagi, pernyataan dari Saleh Nasir, seorang profesor mikrobiologi dan biologi molekuler di UFC. Senyawa ini menghentikan pertumbuhan kuman TBC dalam sebuah tes laboratorium, bahkan bila digunakan dalam jumlah kecil saja. Kebanyakan ilmuwan setuju bahwa nikotin adalah zat yang menyebabkan orang menjadi kecanduan rokok. Merokok mencegah kanker kulit yang langka. Seorang peneliti pada National Cancer Institute berpendapat bahwa merokok dapat mencegah pengembangan kanker kulit yang menimpa terutama orang tua di Mediterania, di wilayah Italia Selatan, Yunani, dan Israel. Bukan berarti merokok disarankan untuk populasi itu. Namun, yang penting adalah merokok tembakau dapat membantu untuk mencegah kanker yang langka bentuk. Dan ini adalah sebuah pengakuan dari peneliti di National Cancer Institute bahwa ada manfaat dari rokok. Merokok mengurangi risiko terkena kanker payudara. Sebuah penelitian baru dalam jurnal National Cancer Institute pada 20 Mei 1998 melaporkan bahwa pembawa mutasi gen tertentu yang cenderung sebagai pembawa kanker payudara yang merokok selama lebih dari 4 pak tahun, yaitu jumlah pak per hari dikalikan dengan jumlah lamanya tahun merokok, menurut statistik ternyata mengalami penurunan signifikan sebesar 54% dalam insiden kanker payudara bila dibandingkan dengan pembawa yang tidak pernah merokok. Salah satu kekuatan dari penelitian ini adalah penurunan insiden melebihi ambang 50%. Nitrat oksida dalam nikotin mengurangi radang usus besar.
Nikotin mengurangi aktivitas otot melingkar, terutama melalui pelepasan nitrat oksida dalam kasus ulceratif colitis atau radang usus. Temuan ini dapat menjelaskan beberapa terapi manfaat dari nikotin dan merokok terhadap ulceratif colitis dan dapat menjelaskan mengenai disfungsi penggerak kolon pada penyakit aktif. Efek transdermal nikotin pada kinerja kognitif penderita Down syndrome. Sebuah penelitian mengenai pengaruh rangsangan nikotin agonis dengan 5 mg jaringan kulit implan dibandingkan dengan placebo atau obat kontrol pada kinerja kognitif pada 5 orang dewasa dengan gangguan perbaikan kemungkinan berhubungan dengan perhatian dan pengolahan informasi yang terlihat pada pasien Down syndrome dibandingkan dengan kontrol kesehatannya. Merokok bagi ibu hamil dapat mencegah hipertensi di masa kehamilan dan penularan ibu anak infeksi Helicobacter pylori. Konsentrasi tembakau yang bermetabolis di dalam tubuh mengkonfirmasi berkurangnya resiko preeklamsia dengan paparan tembakau exposure. Preeklamsia adalah kondisi medis di mana hipertensi muncul dalam kehamilan atau kehamilan dengan hipertensi yang bekerja sama dengan sejumlah besar protein dalam urin. Studi ini meskipun kecil menunjukkan salah satu manfaat dari merokok selama kehamilan. Temuan ini diperoleh dengan menggunakan uji laboratorium, mengkonfirmasi penurunan resiko preeklamsia berkembang dengan paparan tembakau. Sebuah penelitian lain menemukan hubungan terbalik yang kuat antara ibu yang merokok dan infeksi Helicobacter pylori di antara anak-anak prasekolah, di mana ditunjukkan kemungkinan bahwa penularan ibu anak berupa infeksi mungkin kurang efisien jika ibu merokok. Untuk mengevaluasi hipotesis ini lebih lanjut, dilakukan studi berbasis populasi di mana infeksi Helicobacter pylori diukur dengan tes kandungan urea pada nafas dalam 947 anak-anak prasekolah dan ibu-ibu mereka. Hasil ini mendukung hipotesis dari peran utama untuk penularan ibu anak berupa infeksi Helicobacter pylori yang mungkin terjadi kurang efisien jika si ibu merokok. Informasi ini tentu tidak bermaksud mengajak Anda untuk mulai merokok atau meneruskan kebiasaan Anda menghisap asap tembakau, tetapi adalah hak Anda untuk percaya atau tidak bahwa nikotin dan zat-zat lain yang berasal dari alam dan berada di dalam rokok juga mempunyai kegunaan.